Tidak ada kata terlambat yang pasti. Ya, usia itu tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk mempelajari agama ini. Gitu. Dan faktanya banyak ulama yang kemudian katakanlah mereka mempelajari ilmu agama tidak dari kecil kan? Ya. Sebenarnya Ustadz, siapa sih yang pertama kali bertanggung jawab nih untuk mengajarkan atau mendidik para wanita? Ustadz, ini jadi senjata Ustadz sebenarnya buat kaum feminisme bahwa Islam itu melarang perempuan bekerja loh. Emang Islam melarang perempuan bekerja Ustadz? Selama terpenuhi segalanya oleh suaminya, untuk apa bekerja? Iya. Jadi dengan adanya dia di dalam rumah, dia menjadi ratu. Iya. Gitu ya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Nah, memang dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya memang darurat sifatnya. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di ruang tamu Jejak Sahabat. Insya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu dengan guru kita Ustadz Chandra Aditya Hafidhullah. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, kita rencana ada acara buat kajian ahwat ya Ustadz. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sedang diproses Ustadz. Insya Allah nanti kalau memang antum ada waktu boleh mengisi Ustadz. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin Ustadz. Ustadz, bicara tentang wanita Ustadz, bicara tentang ahwat. Wanita itu posisinya memang disebutkan dalam Al-Quran. Posisinya sangat mulia Ustadz. Iya. Sebagai guru untuk anak-anak mereka, pintu surga untuk anak-anaknya, sebagai perhiasan untuk suaminya, bahkan sebagai pintu surga untuk orang tuanya. Iya. Ya. Tapi zaman sekarang nih Ustadz, banyak sekali, apalagi teknologi sudah dibukakan, banyak sekali hal-hal yang berbau feminisme, liberalisme dan yang masuk kepada mereka, dan akhirnya mereka lebih aware ke masalah itu Ustadz. Mereka mengecampingkan syariat Ustadz. Yeah. Jadi lebih fokus ke masalah, oh ternyata wanita itu boleh loh gini, oh ternyata wanita itu boleh loh gini, dan akhirnya permata yang memang dijaga itu mulai luntur Ustadz. Yeah. Nah, sebenarnya Ustadz, siapa sih yang pertama kali bertanggung jawab nih untuk mengajarkan atau mendidik para wanita? Bismillah. Sebetulnya yang pertama kali memiliki tanggung jawab besar di dalam mendidik seorang wanita, ya, terutama ketika dia masih kecil, tentu adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Merekalah yang menjadi madrasah pertama kali, sumber ilmu, sumber adab, sumber pengetahuan bagi anak-anak mereka. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana prakteknya? Para ulama tafsir mengatakan tentu ajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Karena inilah dua benteng yang akan menjaga kita sehingga kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini kan. Kata Nabi, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara di mana apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali menjadi guru seorang wanita ketika kecil itu ya orang tuanya. Gitu. Nah, nanti ketika mereka tumbuh dewasa, kemudian mereka menikah, maka tanggung jawab pendidikan wanita itu beralih kepada siapa? Suaminya. Nah, makanya suami itu justru tugas utama itu ya mendidik istrinya ini. Nah, inilah yang kadang-kadang dianggap kuno ya oleh sebagian orang di zaman kita sekarang ini. Bahkan pemikiran apa tadi, feminisme, kesetaraan gender, itu kan hal yang asing ya, yang tidak pernah dikenal di dalam dunia Islam sebelumnya, tapi memang ini murni muncul dari alam pikiran Barat. Alam pikiran Barat yang memang merasa bahwa kehidupan wanita itu selama ini banyak didominasi oleh kaum pria gitu. Mereka menjadi kelas 2 lah, selalu di bawah pria, tidak bisa maju. Dan ini muncul, pemikiran seperti ini muncul sebagai dampak dari falsafah liberalisme itu, kebebasan gitu. Nah, dari falsafah liberalisme inilah turunannya itu salah satunya adalah feminisme, di mana
wanita itu merasa harus membebaskan diri Ya. dari kekangan Laki-laki. atau dominasi laki-laki seperti itu. Itu ya. Nah Ustadz, bicara tentang feminisme yang akhirnya membuat perempuan itu mulai ingin muncul Iya. di halayak ramai dan sebagainya. Akhirnya membuat mereka meninggalkan ilmu-ilmu syar'i. Nah bicara tentang ilmu syar'i, sebenarnya Ustadz, yang wajib dipelajari muslimah itu sebelum bisa muncul di permukaan itu apa Ustadz? Seluruh ilmu yang berkaitan dengan agamanya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, gitu ya. Hal-hal yang bersifat fardu ain yang harus dia pahami. Dan di antara ilmu fardu ain yang paling penting yang harus dia pahami itu adalah ilmu akidah. Bagaimana dia beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dia beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Artinya dia pun harus mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian dia harus mempelajari akhlak yang mulia itu seperti apa. Dan ini harus ditanamkan oleh orang tuanya semenjak kecil. Plus teladan dari mereka. Ini yang kayak seringkali orang tua itu lupa ya, mengajarkan ilmu, memenuhi kebutuhan intelektualitasnya, tetapi kemudian adab atau akhlaknya tidak dididik secara dari sisi contoh teladannya kurang lah, istilahnya seperti itu. Kadang-kadang orang tua lupa, nyuruh anaknya gini, nyuruh anaknya gitu, dianya juga nggak kayak gitu. Misalnya ibunya kamu harus pakai jilbab, nah udah gede ibunya nggak pernah pakai jilbab, ke warung pakai singlet misalnya kan, bolong deh kan, seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadi kontradiktif ya antara apa yang diajarkan dengan keteladanan yang diberikan gitu. Nah ini teladan ini sangat penting. Nah nanti ketika dia dewasa misalnya, dia harus diajarkan bagaimana dia menjadi istri yang baik untuk suaminya. Kalau dia punya anak, dia harus diajarkan bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Nah, jadi seluruh syariat ini harus diajarkan kepada kaum wanita. Dan tidak ada dikotomi antara laki-laki dengan wanita. Selama ini ada tuduhan-tuduhannya dari kaum feminis itu kan, bahwa Islam mengekang kaum wanita diantaranya dalam menuntut ilmu. Kata siapa? Sedari dulu Islam membebaskan wanita untuk mempelajari ilmu tapi yang bermanfaat. Gitu, bagi dirinya dan lingkungannya. Yang tidak boleh itu ilmu-ilmu yang menyebabkan dia mudorot misalnya, seperti itu. Nah, Ustaz, bicara tentang tadi anak-anak itu toleransinya orang tua Ustaz. Iya. Sebenarnya anak-anak pada dasarnya memang nyontek orang tua Ustaz. Iya, gitu. Bagaimana kondisi anak kita itu gambaran kita. Oh iya. Gitu. Jadi kalau anak kita tukang gogorowokan, hese diatur, bapak nanti siga gitu teh. Hese diatur oh gitunya. Kita bicara tentang wanita. Oh iya. Nah, Ustaz lanjutkan. Ustaz tadi antum di awal menyebutkan tentang al-ummu madrasatul ula. Iya. Madrasah pertama bagi anak-anak adalah ibu mereka. Bisa dijelaskan Ustaz? Sebetulnya kalau lebih tepat itu bukan ibu saja tapi keluarga. Oh. Termasuk ayah, hanya seringkali diungkapkan dengan ibu karena ibu memang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak ketimbang ayahnya misalnya. Di mana ayahnya setiap hari pergi mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, sehingga otomatis ibu akan lebih banyak berinteraksi dengan anaknya. Tapi bukan berarti kemudian si ayah lepas begitu saja dengan alasan dia mencari nafkah misalnya. Ini nafkah kan untuk anak saya juga. Oh nggak bisa seperti itu. Karena kebutuhan anak kepada ayah itu tidak hanya sebatas uangnya saja. Tidak hanya sebatas makan dan minumnya saja. Mereka butuh kebersamaan, butuh perhatian gitu kan. Butuh kasih sayang seorang ayah. Nah ini harus menjadi pertimbangan kita juga. Jangan sampai menyerahkan pendidikan anak itu murni kepada ibunya. Kita pun tetap harus memiliki andil di sana. Walaupun tentu ibu akan lebih besar. Oleh sebab itu ya para ulama menyuruh kaum laki-laki itu untuk memilihkan ibu terbaik bagi anak-anak. Semenjak dari memilih pasangan hidup. Begitupun untuk perempuan. Gitu. Jadi kira-kira ayah yang baik untuk anak saya kelak itu seperti apa? Itu harus direncanakan.
Jangan ketemu di pinggir jalan ganteng langsung sikat saja, kan nggak seperti itu. Nah, tapi perhatikan akhlaknya seperti apa, agamanya seperti apa, kan gitu. Makanya Nabi mengatakan apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya. Oh iya. Kemudian kalian ridhoi akhlaknya, dua, agama dan akhlak. Maka nikahkanlah dengan anak kalian. Kalau tidak, akan terjadi fitnah yang besar di dalam kehidupan ini. Jadi bukan tidak cukup agamanya Islam langsung, enggak, tapi bagaimana akhlaknya juga. Karena banyak orang yang agamanya Islam tetapi akhlaknya tidak baik. Iya, Ustaz. Gitu. Maka kriteria calon suami untuk seorang wanita atau ayah untuk anak mereka itu dua, agama dan akhlak. Nah, ini cara mendidik anak. Bahkan sebelum memiliki suami harus sudah bisa memilih dengan tepat gitu. Ya. Nah, Ustaz, bicara ibu itu adalah guru bagi anak-anaknya, berarti bapaknya kepala sekolah, Ustaz. Kepala sekolah gitu. Iya, betul. Masya Allah. Harus ada kerjasama. Ya, Ustaz, andai kata nih memang sudah terlanjur dewasa, waktu kecil tidak mendapatkan pelajaran ilmu syar'i dengan baik, sudah dewasa terus berhijrah, Ustaz, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Apa yang harus wanita muslimah lakukan ketika pertama kali berhijrah? Tidak ada kata terlambat yang pasti. Ya, usia itu tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk mempelajari agama ini. Gitu. Dan faktanya banyak ulama yang kemudian katakanlah mereka mempelajari ilmu agama tidak dari kecil kan? Ya. Ambil contoh misalnya Imam Al-Qafal misalnya. Al-Qafal itu Al-Marwazi ya. Itu baru mempelajari agama ini di usia 40 tahun. Masya Allah. Iya. Setelah sebelumnya hidup dalam kegelapan lah. Berarti itu benar-benar start 40 tahun 40 baru mulai. tahun. Setelah sebelumnya nggak ngerti sama sekali tentang agama ini. Tapi kemudian beliau menjadi salah satu ulama besar bermazhab Syafi'i misalnya. Atau misalnya Al-Imam Ibnu Hazm itu kan. Kita kenal kisah Imam Ibnu Hazm itu. Suatu hari beliau mendengar berita kematian tetangganya itu kan. Akhirnya beliau bergegas, pakai baju, pakai parfum untuk menyolatkan tetangga. Dan wafatnya itu ba'da asar ketika itu. Beliau masuk masjid, langsung duduk. Ada orang belakang, bangun, sholat tahiyatul masjid. Gitu. Tahiyatul masjid saja. Kemudian jenazah datang, sholat jenazah. Setelah itu, sholat lagi 2 rakaat. Tepak lagi, jangan sholat, ngapain? Ini waktu terlarang kan gitu. Akhirnya dia duduk dalam kondisi yang sangat malu. Malu sekali. Dia merasa saat itu dia menjadi manusia paling bodoh mungkin di muka bumi ini. Pengetahuan agamanya 0 besar. Gitu kan. Tapi itu menjadi cambuk bagi beliau untuk mempelajari agama sehingga menjadi ulama besar. Mazhab Zohiri. Bahkan beliau menjadi penolong mazhab ini. Kalau tidak ada beliau mungkin mazhab Zohiri sudah hilang sekarang. Dengan kitab Muhallanya itu kan sebagai karya besar beliau. Jadi memang tidak ada kata terlambat. Bahkan ada sebagian ulama yang baru mempelajari agama ini usia 70 tahun. Masya Allah. Gitu. Tapi kemudian berhasil. Nah, kita ini walaupun sudah usia tidak muda lagi misalnya kan. Sudah beranjak senja, selama hayat dikandung badan tidak ada kata terlambat untuk berhijrah. Cuma usahakanlah sebelum 40 kita sudah betul-betul berhijrah. Karena para ulama mengatakan apa, kalau usia 40 kita belum berubah biasanya sulit untuk berubah setelahnya itu. Itu usia 40 itu usia kematangan seorang laki-laki kan. Kalau Nabi itu 40 menjadi Nabi, Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Al-Qafal itu ya baru belajar agama. Tapi kemudian menjadi ulama besar. Nah, jadi para akhwat yang dulu misalnya sempat tidak mengenal agama ini ya, pergaulan pun kemudian bebas, tapi setelah itu mengalami kekeringan jiwa, rindu dengan kebenaran kan gitu. Tidak ada kata terlambat, silahkan untuk berhijrah, kemudian mulailah belajar Islam dengan benar. Gitu. Nah, Ustaz, kadang-kadang yang jadi pertanyaan akhwat ini, akhwat-akhwat di luar sana tuh selalu bertanya, kenapa sih kita itu selalu di bawah laki-laki, Ustaz? Contohnya misalnya mau keluar rumah harus izin suami,
mau ini itu harus ada izin suami, perwalian harus ke suami atau laki-laki yang di keluarga kita yang ada di keluarga kita. Nah, itu jadi permasalahan Ustaz. Kenapa sih kita harus ke laki-laki dulu? Kenapa enggak sebaliknya gitu Ustaz? Namanya perwalian itu kan dari kalimat wilayah ya. Namanya wilayah itu artinya riayah wa nusroh. Riayah itu pemeliharaan, nusroh itu pertolongan. Ya dari sisi bahasa saja kita bisa melihat tentu yang menjaga, memelihara, menolong adalah yang lebih kuat. Yeah. Dan menjadi fakta secara biologis laki-laki itu secara fisik lebih kuat daripada wanita. Masa yang lebih kuat dilindungi sama yang lebih lemah misalnya, kan gak masuk akal. Kalau ada orang menolak fakta ini, jahil dia. Iya. Gitu kan, menolak sesuatu yang empirik gitu. Makanya ini menjadi satu hal yang masuk akal kalau perwalian itu diwakilkan kepada laki-laki, bukan diwakilkan kepada perempuan. Dan tidak mesti setiap keluar rumah harus ditemani mahram laki-lakinya kan. Yeah. Kapan ditemani? Ya ketika safar saja kan. Selama tidak safar ya dia boleh gitu. Asal dia bisa menjaga batasan-batasan apa? Syariat. Gitu, misalnya tidak bersolek, tidak membuka aurat, tidak memakai parfum untuk supaya tercium oleh wanita laki-laki yang bukan apa? Mahram gitu. Nah, nanti ketika safar barulah dia harus ditemani oleh mahram laki-laki. Kenapa? Karena untuk melindungi kehormatannya. Gitu ya. Melindungi dari gangguan-gangguan yang dimungkinkan akan datang seperti itu. Jadi untuk kemuliaan dia sendiri. Ketika menikah harus ada wali laki-laki misalnya. Kenapa? Antum bayangkan saja seorang wanita menawar-nawarkan dirinya kepada laki-laki, saya boleh dinikahi. Di mana kehormatannya? Gitu ya. Justru dengan adanya wali itu menambah muruah. Kehormatan, menjaga kehormatan wanita itu. Sehingga kalau antum mau bertemu dengan wanita itu lewat walinya, tidak langsung ke dia kan. Kalau antum mau bertemu raja misalnya kan lewat ininya dulu. Terhormat karena orang terhormat itu gak gampang dipegang-pegang gitu kan. Gak gampang ditemui. Nah, Imam Syafi'i saja mau ketemu Imam Malik itu minta rekomendasi gubernur dulu. Masya Allah. Pengen ketemu Imam Malik. Sampai gubernurnya bilang apa? Kalau kamu menyuruhku memindahkan Gunung Uhud, itu lebih ringan bagiku daripada aku harus bertemu Imam Malik. Masya Allah. Saking apa? Saking berwibawanya Imam Malik gitu. Gak gampang ditemui orang. Gitu, walaupun ustadz-ustadz sekarang mah janganlah. Gitu. Memang ada Imam Malik gitu kan, sampai harus sulit ditemui gitu kan ya. Jadi itu untuk menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Bayangkan kalau menikah tanpa wali. Tahu-tahu pulang ke rumah, Pak ini suami saya. Ini gimana ini orang tuanya kan. Anak kurang ajar yang seperti itu. Sudah gampangan dinikahin orang. Belum lagi mungkin perasaannya yang lebih dominan kan. Bisa saja misalnya melihat laki-laki yang tampan gitu kan mudah tertarik gitu karena perasaan. Padahal belum tentu ketampanan itu menjamin kebaikan agamanya. Tapi dengan kecerdasan walinya gitu kan. Yang lebih mendahulukan akal ketimbang perasaan. Bisa memberikan pertimbangan, berdiskusi dengan wali mana laki-laki yang cocok, mana laki-laki yang tidak, seperti itu. Itu banyaklah hikmahnya, silakan gali sendiri gitu ya. Jangan termakan isu, makanya isu-isu orang-orang feminis itu kan ingin menjadikan wanita itu ya nggak ada bedanya dengan binatang. Ya, coba saja lihat my body my right misalnya. Tubuhku adalah hakku, sehingga apapun yang aku inginkan dengan tubuhku ini terserah diriku kan gitu. Aku mau berzina, aku mau berhubungan sesama jenis, aku mau menggugurkan kandunganku sendiri kan gitu. Aku mau telanjang di depan orang. Kemudian dibenarkanlah dengan satu kitab mereka yang disebut dengan hak asasi manusia. Itu kan kitab sucinya hak asasi manusia mereka itu. Ya Tuhannya hawa nafsu. Nah itulah orang-orang liberal seperti itu. Islam sangat menjaga kehormatan perempuan gitu. Nah, tadi antum menyinggung tentang tidak bolehnya memakai minyak wangi keluar, Ustaz. Tadi itu biasanya kalau wanita karir sebelumnya, Ustaz, kan biasanya wangi banget gitu, kalau ke kantor wangi banget. Nah, ketika hijrah harus menanggalkan minyak wangi. Apakah benar-benar
Tidak boleh wangi atau gimana Ustaz? Tidak boleh bau badan. Oh, tidak boleh bau badan. Jangan sampai menjadi muslimah berhijrah itu malah menyebabkan orang terganggu dengan bau badannya. Iya. Gitu. Karena ada sebagian wanita yang kemudian mengeluhkan ini temannya ini bau badan misalnya ke pengajian sampai orang tidak khusyuk mengaji misalnya. Karena harus tutup hidung. Sudah mau pakai cadar tutup hidung lagi karena bau badan teman di sebelahnya. Ya jangan sampai kita terlalu ekstrim gitu. Tidak boleh pakai minyak wangi itu kalau sengaja kita memakai minyak wangi kemudian ingin tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Iya, walaupun tidak pakai minyak wangi, jangan sampai bau badan seperti itu. Minimal pakai deodoran lah. Kan nggak ada orang yang pakai deodoran kemudian kecium ke sana kemari, insya Allah nggak ada. Apakah selama kajian kita mau angkat tangan seperti ini gitu? Kan nggak juga kan? Ya, jadi yang normal-normal saja jadi manusia itu. Kalau anti misalnya pakai minyak wangi supaya laki-laki non muhrim mencium wangi itu, maka kata Nabi fahiya zaniyah. Tidak ada bedanya dengan wanita apa? Pezina gitu. Nah, itu yang kemudian dilarang. Ya. Jadi jangan kita kemudian meninggalkan sesuatu tetapi kita terjerumus kepada sikap ekstrim yang lain sehingga mengganggu orang lain dengan bau badan kita. Nah, Ustaz. Gitu. Ya. Iya, Ustaz. Berarti terjawab Ustaz ya. Iya. Gak boleh pakai minyak wangi tapi bukan berarti harus bau badan. Iya, gitu. Ustaz, ini kadang-kadang kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW itu banyak sekali menceritakan tentang cara masuk surga yang mudah. Ya. Nah, seperti jalan ke pengajian, Allah mudahkan jalan menuju surga. Terus duduk di kajian Allah doakan para malaikat berdoa pada kita. Kalau buat wanita Ustadz, apakah ada cara yang mudah untuk masuk surga? Oh, gampang wanita mah. Kata Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, menjaga kehormatan diri dan taat kepada suami, maka dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Pintu mana saja Ustaz? Iya. Gitu. Bebas. Dulu kan ada seorang sahabat Ukasyah itu ya. Iya, Ukasyah. Ukasyah untuk masuk Abu Bakar yang masuk dari pintu yang mana saja kan. Nabi mengatakan mudah-mudahan engkau termasuk di antara mereka itu. Kalau Ukasyah itu yang 70.000 itu kan. Yang meluk Nabi. Itu kalau ini Abu Bakar itu didoakan oleh Nabi bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja karena memang amaliyah Abu Bakar sangat hebat. Tapi ternyata untuk wanita itu bisa gitu dengan cara yang tadi. 4 hal itu. Nah, cuma memang kan ini masalahnya masalah keimanan ya. Ya seringkali orang-orang feminis itu nggak percaya dengan hal seperti ini. Dia nggak merasa puas dengan hal seperti ini. Sampai ada seorang sahabiat yang Asma bintu Zaid kalau tidak salah ya. Datang kepada tapi Asma namanya itu. Cuma nama ayahnya saya lupa. Itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Gitu. Kami ini wanita, gerak kami sangat terbatas. Berbeda dengan laki-laki gitu kan. Laki-laki itu sholat berjamaah gitu kan. Kemudian mereka bebaslah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sedangkan kami tidak, kami ini terkungkung. Kami hanya bisa berbakti kepada suami di rumah. Apakah bisa kami mendapatkan pahala yang sama? Kata Nabi, dengan berbaktinya engkau kepada suamimu, itu pahalanya sama dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum laki-laki itu. Sampai kabarkan kepada kaummu, kata Nabi. Bahwa dengan berbaktinya mereka kepada suami mereka itu bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh para suami mereka dari kegiatan-kegiatan di luar rumah itu. Masya Allah. Iya, jadi inti kegiatan wanita itu sebetulnya di rumahnya. Berbakti kepada suami, mendidik anaknya. Tidak ada kewajiban mencari uang bagi mereka itu. Yang mencari uang siapa? Suami. Nah, rezeki mereka itu Allah berikan melalui suaminya ini. Faktanya banyak. Laki-laki kerja, perempuan kerja, anak-anak dititip ke pembantu, alasan ingin cukup gitu di dalam nafkah. Ternyata nggak cukup juga. Gitu ya. Tapi banyak wanita yang mengurus anak, mengurus suami, suaminya kerja, ternyata terpenuhi semua kebutuhannya. Itu keberkahan namanya. Nah, cuma ya memang keimanan yang harus ditanamkan dalam hal seperti ini gitu. Ustaz, ini jadi senjata Ustaz sebenarnya buat kaum feminisme bahwa
Islam itu ngelarang perempuan bekerja loh. Hmm. Emang Islam ngelarang perempuan bekerja, Ustaz? Selama terpenuhi segalanya oleh suaminya, untuk apa bekerja? Iya. Jadi dengan adanya dia di dalam rumah, dia menjadi ratu. Iya. Gitu ya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Nah, memang dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya memang darurat sifatnya, di mana misalnya suaminya meninggal gitu kan, atau dia bercerai misalnya. Di satu sisi dia ada anak yang harus dinafkahi misalnya. Maka sebetulnya kalau orang tuanya sanggup, ini kan tanggung jawabnya pindah ke orang tuanya kan, Iya. dinafkahi. Tapi dalam kondisi yang betul-betul darurat misalnya, apakah wanita boleh bekerja? Membolehkan Islam, tapi tentu dengan syarat-syarat, Iya. di mana pekerjaannya sesuai dengan fitrahnya misalnya kan. Kemudian dia tampil tidak menjadi fitnah untuk laki-laki, karena fitnah terbesar bagi laki-laki kan perempuan. Maka dia harus menutup aurat misalnya, kemudian tidak bersolek sehingga menimbulkan apa? Fitnah gitu, tidak bercampur baur dengan laki-laki dalam artian ikhtilat seperti itu. Nah, silahkan untuk bekerja asal selalu memperhatikan batas-batas apa? Syariat gitu. Untuk tanggung jawab Ustaz bagi wanita karir sendiri. Katakanlah wanita karir ini memang masih bersuami dan suaminya pun bekerja. Namun qadarullah memang si istrinya harus membantu suami bekerja. Itu bagaimana tanggung jawabnya Ustaz? Apakah si suami ini akan menanggung tanggung jawab dari si istrinya itu yang bekerja? Ya, ini harus introspeksi ya. Kenapa kok suami bekerja tapi istri ikut bekerja juga? Alasannya apa? Apakah betul tidak cukup atau kurang bersyukur saja? Seringkali kan seperti itu. Selalu merasa apa? Merasa kurang. Nah, perasaan merasa kurang inilah yang kemudian biasanya membuat si istri itu bekerja gitu. Bahkan yang lebih parah lagi kalau ada suami yang nyuruh istrinya apa? Bekerja gitu. Ya, ini nggak boleh. Bahkan ada suami yang tinggal di rumah, istrinya yang bekerja. Wah, ini parah ini. Ini parah sekali yang seperti itu. Kata Nabi, kalau urusan kalian sudah ada di tangan istri kalian, perut bumi itu lebih baik bagi kalian daripada punggungnya. Artinya mati saja. Apa manfaatnya hidup gitu kalau semua urusan rumah tangga diberikan kepada suami? Dosa itu suami yang seperti itu. Gitu, itu berdosa. Ya, kenapa? Karena dengan membiarkan istrinya aktif di luar, padahal cukup dari dia saja gitu, itu sudah menjerumuskan istrinya kepada hal-hal yang negatif. Bisa saja dia di luar nanti gaul dengan laki-laki lain, bercampur baur dengan laki-laki lain, terjadi fitnah kan. Anak-anak kemudian tidak terurus, sampai diurus sama pembantu rumah tangga. Yang lebih parah lagi kalau diurusnya sama ibunya gitu. Ngabujangkeun ka indung gitu kan istilahnya. Ke neneknya misalnya, neneknya curuh. Dulu ketika dia kecil diurus sama ibunya, sekarang ibunya sudah tua suruh ngurus cucunya lagi kan. Kapan mau istirahat? Itu bentuk kedurhakaan itu sebetulnya. Jadi ya bagaimana mau berkah kalau terhadap orang tua durhaka. Durhaka kepada anak. Anak itu kan tadi tanggung jawab orang tua. Ini dididik sama pembantu. Durhaka nggak orang tua? Iya. Jadi kalau bicara tentang durhaka itu jangan, gambarannya itu jangan durhaka anak kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya ketika menelantarkan pendidikan anak-anaknya itu, gitu. Dan saya melihat anak-anak yang ditinggal kerja oleh orang tuanya, diasuh oleh pembantu, itu betul-betul dari sisi bahasa kasar, gitu, sulit untuk diatur. Sampai anak saya itu suka datang ke rumah itu setelah main, "Bah, itu kok ngomongnya kayak gini, ngomongnya kayak gitu." Kasar katanya, "Bah." Karena anak saya gak terbiasa mendengar hal seperti itu kan. Kayaknya, "Bah, dia itu gak disayang sama ayahnya." Ya, sampai bilang seperti itu. Jadi anak kecil saja bisa bisa menilai gitu. Jadi orang tua tolonglah, bahwa Anda itu tidak cukup hanya dengan memberikan makan, minum, baju, tempat tinggal bagi anak-anak Anda, tapi mereka butuh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nah, jangan sampai kewajiban yang utama malah ditinggalkan. Iya, kewajiban mendidik yang utama ditinggalkan. Jangan sampai kita memikirkan masalah dunia, anak-anak dan istri kita, tapi melupakan akhirat mereka. Nah, padahal akhirat itu yang lebih utama, yang lebih utama, lebih penting. Nah, Ustaz terakhir Ustaz,
Nih nasihat Ustadz untuk teman-teman ahwat yang baru berhijrah dan ingin istiqomah Ustadz di jalan hijrah. Iya. Banyak yang berhijrah semangat di awal-awal kemudian futur Iya. di pertengahan. Walaupun futur manusiawi tapi sebisa mungkin harus kita hindari. Artinya mempertahankan konsistensi ini sangat sulit gitu ya. Oleh sebab itu ya saya nasihatkan untuk terus belajar lah. Jangan hanya sebatas euforia saja, tetapi setelah berhijrah terus hadir di kajian-kajian ilmu. Terus belajar. Kalau lihat YouTube cari konten-konten ilmu. Banyak membaca buku-buku tentang keislaman, terutama masalah akidah, ibadah dan akhlak. Itu yang paling penting. Terus bergaul dengan teman-teman yang sama-sama ingin memperbaiki diri. Teman-teman yang soleh. Cari ustadz-ustadz yang memang sikoh di dalam beragama gitu ya. Jangan salah hijrah juga. Ada yang hijrah tapi ustadznya ternyata liberal gitu kan. Ternyata ustadznya Syiah. Seperti sekarang yang banyak terjadi ya. Jadi ada sebagian pemuda yang tertarik untuk mempelajari agama tapi kemudian salah guru. Akhirnya dia malah terjerumus kepada akidah Syiah. Ya untuk orang-orang seperti ini kan yang penting banyak pengikut, banyak follower, banyak like-nya kan. Yang penting viral kan. Makanya hal-hal yang haram pun bisa dihalalkan oleh orang-orang seperti ini, oleh orang-orang liberal itu. Nikah agama antara muslimah dengan kafir misalnya haram dihalalkan gitu kan. Kemudian ada misalnya alat-alat musik dihalalkan. Itu yang penting dia tidak ditinggalkan lah oleh para pengikutnya. Nah, jangan sampai salah memilih yang seperti itu. Jadi cari guru yang tepat, yang sikoh, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Gitu karena fakta memang Islam itu banyak aliran karena Nabi sendiri kan yang bersabda seperti itu, umatku akan terbagi menjadi 73, yang 72 di neraka, yang satu di surga. Siapa yang satu itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini harus diperhatikan. Jadi apa saja tadi, terus hadir di majelis ilmu, terus memperbaiki diri, memperbaiki keilmuan gitu kan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh dan cari guru yang tepat. Gitu ya, supaya kita tidak futur. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah hijrah kita. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Islam memposisikan perempuan di dalam agama ini, Masya Allah. Sungguh luar biasa, Ustadz bilang tadi, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita malah balik ke perihal feminisme dan liberalisme, itu kayak kita balik ke zaman jahiliyah sebenarnya. Kita lupa bagaimana agama ini mengajarkan syariat yang lurus. Untuk kemuliaan perempuan. Untuk kemuliaan perempuan, Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Wa'alaikum. Insya Allah nanti kita ketemu lagi Ustadz di ruang tamu Jak Sahabat. Asal kopinya selalu tersedia. Enak Ustadz. Ini kopi apa ini? Tadi apa? Anda lupa namanya. Kopi Gulali dari kafenya Kang Firman ya. Oh iya, Masya Allah. Kafe yang belum jadi. Kafe yang masih rencana. Masih rencana tapi insya Allah. Mana Kang Firman kemana? Ada di dalam Ustadz. Ini ke toko. Ke toko? Iya insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau kafenya sudah jadi, ini jadi iklan. Oh, kita bahkan di sana Ustadz. Oh iya, insya Allah. Nah, terima kasih banget buat yang sudah support kita hari ini. Ada Hijack Sandal, ada J-Staff. Terima kasih sama Juveto Catering. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.